Welcome to my channel. Bismillahirrahmanirrahim. Saya pantun dulu. Makan ketupat sayur di hari raya. Ketupat dimakan, enak rasanya. Sambil salam, saya dengan semangat. Saya ucapkan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Mahdillahu fala mudhillalah wa midillahu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadar abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Yang pertama dan yang paling utama sekali, marilah kita panjatkan rasa puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah sebagaimana masih mengizinkan kita untuk bernafas sehingga kita bisa melaksanakan puasa pada siang tadi dan sholat tarawih, isya dan witir pada malam ini yaitu malam ke-15. Yang kedua, salawat dan salam kita hadiahkan kepada Nabi Muhammad SAW mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang saya muliakan, Ketua Pengurus Masjid Al-Ni'mat beserta seluruh jajarannya. Yang saya muliakan, Ketua Panitia Ramadan beserta seluruh anggotanya. Dan yang saya muliakan, seluruh hadirin wal hadirat rahimakumullah yang berbahagia ini. Tema kita pada malam hari yang berbahagia ini adalah pentingnya ekonomi, keumatan, dan kepolitikan Islam. Jadi kita hubungkan ekonomi dengan politik Islam. Berdasarkan dalam surah At-Taubah ayat 103 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Husmin amwalihim. Ambillah dari harta mereka sodaqah sebagai sedekah. Tutahhirhum dan mensucikannya. Wa tuzakkihim dan membersihkannya. Jadi fungsi harta disedekahkan adalah untuk membersihkan diri mereka dan mensucikannya. Apa hubungannya dengan perekonomian umat? Islam telah mengajarkan kita untuk sedekah, untuk wakaf, untuk apa lagi Ibu? Untuk zakat. Karena adanya wakaf, zakat, dan sedekah infak sehingga membuat umat Islam menjadi sejahtera. Tapi tidak semua yang sejahtera Bapak Ibu ya. Jadi saat ini yang kita miriskan adalah banyaknya angka pengangguran, dipecat dari perusahaan, lulus kuliah belum dapat kerja, sulit dapat kerja. Setelah itu, setelah ada lowongan kerja, usianya nggak cukup. Akhirnya kabur aja dulu ke luar negeri. Jadi bagaimana cara kita menyikapi ekonomi saat ini? Mirisnya lihat ekonomi saat ini, banyak kasus kriminal, pencurian, begal, dan lain sebagainya. Yaitu kita memperdayakan umat Islam untuk membangkitkan ekonomi. Itu dengan cara mensejahterakannya. Ada yang namanya wakaf produktif. Bagaimana wakaf ini bisa kita kelola untuk menciptakan lapangan kerja. Banyak orang yang ingin buka usaha tapi terbatas modal. Maka ada namanya wakaf produktif. Bisa dengan cara meminjam ke modal atau dengan memodalkan. Ada juga wakaf produktif itu dengan cara yaitu mengadakan pelatihan-pelatihan seperti pelatihan UMKM dan menambah skill, mengupgrade skill. Jadi tujuannya apa? Untuk mencapai kemandirian. Kenapa hari ini banyak generasi Z yang menganggur? Karena minimnya skill. Mereka hanya fokus belajar, fokus kuliah tanpa mengasah skill terlebih dahulu. Sehingga apa? Sehingga banyak terjadi sarjana pengangguran. Sebenarnya tujuan kita kuliah bukan untuk mencari kerja, tetapi untuk meningkatkan wawasan pola pikir kita. Banyak orang yang berpikir kuliah untuk cari kerja. Ujung-ujungnya banyak yang menganggur.
Kenapa? Karena hanya mengandalkan yang namanya ijazah. Nah, jadi kita sebagai orang tua mempersiapkan anak kita sejak dini, yaitu sudah pandai berdagang, ya, sudah banyak ikut les, banyak pelatihan, sehingga mereka tidak hanya pintar di bidang akademik, tapi juga pintar dari segi keahlian, sehingga mereka menjadi pribadi yang mandiri dan tidak manja. Siapa yang dulu kita utamakan untuk kita sejahterakan? Yaitu orang-orang terdekat kita. Umpamanya tetangga kita ada yang jualan. Usahakan kita belanja ke tetangga kita. Tapi harganya lebih mahal, Bu. Lebih mahal itu kan hanya beberapa ribu. Jadi Bapak Ibu, usahakan kita mensejahterakan orang sekitar kita. Siapa tahu nanti ketika kita butuh, mereka lah yang menolong kita. Kadang kan ada begini Bapak Ibu, nggak suka ya lihat tetangganya atau keluarganya maju, lebih suka dia belanjanya atau bayar jasanya sama orang lain. Kita usahakan kalau kita punya rezeki, utamakan terlebih dahulu keluarga kita, baru orang lain. Jadi bagaimana cara kita memperhatikan orang-orang sekitar kita agar ekonomi mereka sejahtera? Setidaknya kalau seandainya ketika kita memberi, kita takut ketika kita sering memberi, akan menumbuhkan yang namanya mental miskin. Sekali diberi, terima kasih. Yang kedua kali, terima kasih. Yang ketiga, kecanduan. Yang keempat, nggak dikasih lagi, marah gitu. Jadi, bagaimana caranya? Yaitu kita membeli dagangannya supaya mereka tidak berhutang. Jadi kalau seandainya ada tetangga kita yang terbatas modal, ya apa salahnya kita pinjamkan modal dengan cara bagi hasil, sehingga tidak terjadi yang namanya riba. Jadi kasus hari ini kenapa banyak orang tidak berkah usahanya? Karena terjalin dengan riba. Jarang sekarang orang yang tak ada riba. Syukur-syukur yang tidak ada hutang riba. Jadi bagaimana supaya orang senang sama kita gitu, belanja atau berhubungan muamalah? Kita tanamkan yang namanya sifat Rasulullah SAW, itu 4, sidik, amanah, fatonah, tablik. Jika 4 ini kita tanamkan dalam pribadi kita, maka orang akan senang bermuamalah dengan kita. Tapi kalau kita sudah sekali berbohong, sudah sekali mengkhianati, orang nggak akan percaya lagi. Yang membuat hidup kita susah adalah kita, bukan orang lain. Umpamanya seperti pedagang di pasar, umpamanya jual buah-buahan. Berapa beratnya Bu? Pak, 1 kilo. Pas ditimbang cuma 8 ons. Itu namanya curang. Hanya dia dan Allah yang tahu. Maka tidak barokah. Jadi yang kita cari dalam bermuamalah ini adalah barokah. Ketika kita mendapatkan keuntungan, maka usahakan kita bersedekah. Umpamanya seperti ini. Ada orang yang jualan gitu, modal sekecil-kecilnya, untung sebesar-besarnya, kapitalis. Lebih baik ketika orang belanja, kita lebihkan. Umpamanya orang mau beli 1 kilo, kita lebihkan 1 kilo, 1 ons gitu kan. Siapa tahu dengan kita melebihkan, dengan bersedekah, justru orang itu senang dan menyampaikan ke yang lain dari mulut ke mulut. Belajar ke sana aja, pelayanan bagus, ramah, dapatnya banyak, murah lagi. Seperti itu. Jadi kita harus bisa bersaing dengan secara sehat. Tetapi kita perbaiki dulu yang namanya kepribadian kita. Jangan sampai kita menjadi pribadi yang curang, yang berbohong. Seperti itu. Jadi Bapak Ibu, berdasarkan surah An-Nisa ayat 135 yang berbunyi bismillahirrahmanirrahim, kunu ya qawamina. Jadilah kamu penegak bil qisti, keadilan, syuhada alillah, ya. Menjadi saksi bagi Allah. Jadi jadilah orang yang adil, baik itu dalam bermuamalah maupun dalam berpolitik. Ya, adil. Lalu apalagi menegakkan kebenaran, ya. Jadi ketika kita berlaku adil, ya insya Allah apa yang kita peroleh itu adalah berkah. Umpamanya, Bapak Ibu, kita setelah kita memperoleh keberkahan, kita memperbanyak rasa bersyukur. Umpamanya ketika kita memperoleh keuntungan, ya kita bersedekah, kita jangan membandingkan antara diri kita dan yang lain. Umpamanya dalam suatu komplek, usahanya sama, dagangannya sama. Kebetulan yang punya kita sepi, punya orang ramai. Jangan kita iri hati sehingga menimbulkan yang namanya permusuhan.
Yang namanya rezeki tidak akan tertukar. Mungkin ada hal yang perlu kita evaluasi pada diri kita. Mungkin pelayanan kita kurang ramah, gitu ya. Kita nggak cepat tanggap. Nah, jangan kita menyalahkan keadaan. Jadi bagaimana cara kita menyikapi yang namanya kemiskinan, yaitu memperbanyak skill, ya, meningkatkan kualitas diri, baik itu soft skill, yaitu kepribadian, sehingga disenangi oleh banyak orang. Jadi kita menggunakan skill yang namanya sidik, yaitu kita jujur kepada Allah, tablik, kita bisa meyakinkan orang, apalagi amanah, kita bisa jujur kepada manusia, fatona, kita cerdas dalam berdagang. Kalau jujur aja, tapi kalau nggak cerdas, ya nggak bisa juga sukses. Jadi harus diiringi yang namanya jujur dan cerdas. Jadi ada nggak hubungannya dengan politik Islam? Ada. Jadi kita beruntung tinggal di negara yang mayoritas Muslim. Nah, seumpamanya seperti ini. Yang tadinya banknya cuma ada bank konvensional, sudah ada bank syariah. Yang tadinya koperasi konvensional, sudah ada yang namanya koperasi syariah. Sehingga negara bisa mengcover yang namanya syariah, mendukung umat Islam untuk syariah. Jadi untuk kepentingan umat Islam. Lalu seperti produk-produk kita, itu ada produk yang halal, itu kan di cover negara. Dalam hal ini kita mengembangkan yang namanya produktif syariah dengan cara memperbanyak link, ya, apalagi zaman sekarang media sosial. Media sosial kita jadikan untuk hal yang positif. Umpamanya yang tadinya jualan offline, income-nya terbatas, sekarang kita jualnya online dengan berbagai macam cara. Banyak media sosial yang bisa kita gunakan. Itu kita bisa gunakan, umpamanya seperti toko orange, toko hijau, seperti Facebook Ads, Google ADS, dan lain sebagainya. Jadi saat ini tidak ada kata susah cari kerja, tidak ada kata susah cari uang. Carilah uang sesuai dengan perkembangan zaman. Jadi kalau kita menggantungkan ekonomi kita hanya pada negara, umpamanya ada dapat bantuan PKH namanya, umpamanya, hanya dibatasi orang-orang tertentu saja. Dan bagi pemimpin harus adil, jangan hanya memberikan bantuan hanya pada orang-orang terdekat dia saja, padahal dia mampu, karena nanti akan diminta pertanggungjawabannya di akhirat kelak. Baiklah Bapak Ibu, itulah yang bisa saya sampaikan pada malam hari yang berbahagia ini. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya tutup dengan mengucapkan hamdalah dan doa untuk majelis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching.